Persyaratan apa sajakah yang harus dipersiapkan menjelang pensiun? Selamat datang di channel TV Rain Segan. Ikuti terus berita terupdate, terbaru, serta peluang-peluang usaha dengan tekan tombol subscribe. Halo, selamat datang kembali di channel TV Rain Segan. Pada hari ini kami akan membahas sebuah artikel atau yang sering ditanyakan kepada PT Taspen, dan ini sumbernya dari website Taspen asli ya, PT Taspen ini. Jadi persyaratan apa sajakah yang harus dipersiapkan menjelang pensiun? Kita akan bahas satu persatu ini ya. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Karena apa? Karena Anda akan mendapatkan berbagai informasi-informasi penting, baik itu seputar pemerintah, kebijakannya, seputar pegawai negeri sipil, atau seputar PNS yang sudah pensiun ya. Jadi di sini terdapat berbagai hal yang menarik dan tentunya informasi-informasi yang berguna. Baik, kita bongkar informasinya. Kembali ke topik awal, yaitu persyaratan apa sajakah yang harus dipersiapkan menjelang pensiun. Bagi PNS Taspen yang memasuki batas usia pensiun, maka akan mendapatkan THT. Ini tunjangan hari tua ya, dan pensiun. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah yang pertama, untuk mendapatkan tunjangan hari tua, pertama-tama Anda harus mempersiapkan formulir permintaan pembayaran. Formulir permintaan pembayaran ya. Yang kedua adalah fotokopi SK pensiun. Yang ketiga adalah KPPG atau asli SKPP. Yang keempat, fotokopi identitas atau KTP pemohon. Yang kelima adalah fotokopi buku tabungan bila dibayarkan lewat bank. Kemudian yang keenam, apabila PNS meninggal dunia pada bulan jatuh tempo pensiun dan belum mengajukan klaim, maka ahli warisnya harus melengkapi hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama tentunya surat kematian dari lurah atau rumah sakit. Yang kedua adalah fotokopi surat nikah legalisir KUA ya, atau lurah bila pemohon adalah istri atau suami dari PNS yang sudah meninggal tersebut. Yang ketiga adalah surat penunjukan wali dan pengadilan bila pemohon adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Kemudian yang keempat adalah surat keterangan ahli waris bila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa. Yang kelima adalah surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa lebih dari satu orang. Surat kuasa ya, jadi bedanya surat keterangan yang apabila cuma satu-satunya. Kemudian kalau lebih dari satu harus ada surat kuasa ya. Yang keenam adalah surat keterangan ahli waris dari lurah atau kepala desa bila pemohon orang tua kandung ya. Yang ketujuh atau G, surat penetapan ahli waris dari pengadilan bila pemohon selain yang di atas. Yang kedelapan, PNS mencapai BUP SK pensiun diterima selain jatuh tempo. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan pensiun, Anda harus melengkapi yang pertama adalah formulir permintaan pembayaran. Yang kedua, tembusan SK pensiun berpas foto. Yang ketiga adalah asli SKPP. Yang keempat, pas foto 3x4 2 lembar. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang kelima adalah fotokopi KTP pemohon ya. Kalau tidak ada KTP ya SIM. Tapi
pasti ada lah KTP ya kan. Yang keenam, fotokopi buku tabungan bila dibayarkan lewat bank. Dan sekarang rata-rata dibayarkan lewat bank ya, supaya mudah. Yang ketujuh, fotokopi NPWP bila ada. Tapi sekarang kan PNS ataupun tenaga kontrak harus punya NPWP, jadi pasti ada ini. Yang kedelapan adalah surat keterangan sekolah anak 21 sampai 25 tahun. Yang kesembilan, apabila PNS meninggal dunia bulan jatuh tempo pensiun dan belum mengajukan klaim, maka ahli warisnya melengkapi surat kematian dari lurah atau rumah sakit ya. Yang B, surat fotokopi surat nikah KUA atau lurah bila pemohon adalah suami atau istri dari PNS yang sudah meninggal tersebut ya. C adalah penunjukan wali dan pengadilan bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun ya. Yang keempat, surat keterangan ahli waris bila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa. Yang kelima adalah surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa lebih dari satu orang, ya sama dengan yang di atas ya. Yang keenam adalah surat keterangan ahli waris dari lurah atau kepala desa bila pemohon adalah orang tua kandung. Jadi itu informasi apa saja sih yang perlu dipersiapkan bila PNS menjelang pensiun ya. Jadi itu hal-hal yang perlu dipersiapkan. Untuk lebih jelas Anda bisa membuka website taspen.go.id atau ketik saja Taspen di Google ya, nanti ada muncul itu alamat websitenya. Nanti bisa lihat di bagian FAQ atau frekuensi ask question atau pertanyaan yang sering dipertanyakan orang ya. Jadi di sana ada dijelaskan hal-hal yang perlu dipersiapkan jika Anda sudah menjelang pensiun tentunya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya pada episode kali ini. Semoga saja informasi yang saya bagikan melalui video ini bisa berguna bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pensiun ya. Ikuti terus informasi dan video-video saya selanjutnya dengan tekan tombol subscribe agar tahu kapan saya upload video. Silahkan dibunyikan loncengnya. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Salam.